Sahabatku dalam kebaikan yang dimuliakan Allah. Allah Al-Mujib, Allah yang maha mengabulkan. Di antara makna Allah Al-Mujib adalah Allah yang memberi sebelum diminta. Melimpahkan anugerah sebelum dimohonkan oleh seorang hamba. Bayangkan ada seorang anak keluar rumah di musim dingin. Dia merasakan kedinginan. Lalu ayahnya melihat anaknya kedinginan di luar rumah. Maka ayah ini akan segera pulang ke rumah mengambil jaket untuk anaknya. Atau jika tidak memiliki jaket, ayah ini akan membelikan jaket untuk anaknya. Sebelum anaknya meminta jaket, ayahnya memberikan jaket kepada anaknya ini. Demikian juga dengan Allah Al-Mujib. Adalah Allah yang memberi sebelum diminta, melimpahkan anugerah sebelum dimohonkan. Kadang ada teman atau saudara kita yang agak jauh dari kita. Cara kita untuk mendekatkan orang ini kepada kita, kita beri dia hadiah. Kita bawakan dia sesuatu sebagai hadiah. Untuk apa hadiah itu? Agar dia datang kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga banyak memberikan kepada kita anugerah dan kebaikan. Kenapa dia memberikan anugerah dan kebaikan itu kepada kita? Agar dengannya kita jatuh cinta dan mendatangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku di dalam kebaikan. Allah Al-Mujib adalah Allah yang mengetahui kebutuhan-kebutuhan makhluknya. Allah maha mengetahui apa yang dibutuhkan oleh makhluknya. Karenanya dia menciptakan kita. Bukan hanya menciptakan kita, tapi dia menciptakan apa saja yang kita butuhkan sebelum kita memintanya. Jika kita banyak sudah diberikan oleh Allah sesuatu yang kita butuhkan tanpa kita minta. Kita tidak minta jantung yang sehat, diberikan jantung yang sehat. Kita tidak meminta ginjal yang baik, Allah berikan ginjal kita yang baik. Jika tidak kita minta saja, Allah sudah memberi. Lalu bagaimana jika kita meminta kepadanya? Menghibah kepadanya. Tidak mungkin kita menghibah kepadanya, lalu dia tidak memberi. Dalam sebuah hadis disebutkan sesungguhnya Allah Hayyun, malu, Karimun, dermawan. Dia malu apabila ada seorang hamba mengangkat kedua tangannya, lalu setelah itu hamba ini kosong, hampa tangan, tidak mendapatkan apa-apa. Karena dia telah menamakan dirinya Al-Mujib. Allah Al-Mujib adalah Allah yang memberi sebelum kita minta. Allah yang mengetahui kebutuhan-kebutuhan hambanya. Sahabat-sahabatku di dalam kebaikan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikanlah di sekitar kita. Betapa banyak yang kita butuhkan telah Allah ciptakan lebih dahulu. Kita membutuhkan susu, lalu Allah ciptakan susu. Dan air susu itu sesuai betul dengan apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Kita membutuhkan protein, kita membutuhkan karbohidrat. Allah ciptakan beras, Allah ciptakan kentang. Dan karbohidrat tadi sesuai betul dengan kebutuhan kita sebagai manusia. Kita membutuhkan aroma wangi-wangi. Kita membutuhkan keindahan. Allah ciptakan bunga. Dan bunga diciptakan bukan untuk dimakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu kebutuhan kita. Karena itu dia ciptakan kita dan sekaligus apa yang kita butuhkan telah dia ciptakan. Bagaimana air? Siapa di antara kita yang bisa hidup tanpa air? Allah telah menciptakan air, ya, sesuai betul dengan kebutuhan kita. Jika kita pelajari, jika kita renungi seluruh kebutuhan-kebutuhan manusia, niscaya kita akan sampai pada satu kesimpulan bahwa Allah mengetahui kebutuhan manusia, bahkan bukan hanya mengetahui, bahkan dia telah menyediakan dan menciptakan apa saja yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita ini. Allah Al-Mujib adalah Allah yang maha mengabulkan doa, maha memberi sebelum diminta, maha mengetahui apa saja yang kita butuhkan. Sahabat-sahabatku di dalam kebaikan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat
bagaimana itik, bagaimana bebek, dia terkadang memakan sesuatu yang kotor, sesuatu yang air yang tidak jernih. Kenapa demikian? Karena mungkin sudah disetting di dalam diri hewan itu kesukaan kepada air kotor, kepada makanan yang kotor. Berbeda dengan manusia. Apa yang disediakan Allah untuk memenuhi kebutuhan manusia serasi dengan fitrah manusia yang suka kebersihan, yang suka sesuatu yang higienis, yang sehat. Karena itu Allah sediakan hal-hal di luar diri kita itu yang sesuai dengan fitrah kita. Kita cinta kepada air bersih, Allah ciptakan air bersih. Kalau tidak dibuat cinta di hati kita kepada air bersih, niscaya kita tidak akan mengkonsumsi air bersih. Sebagaimana hewan mengkonsumsi air kotor. Bahkan ada hewan yang mati jika mengkonsumsi air yang bersih, air yang jernih. Subhanallah. Segala puji bagimu Allah yang telah menamakan dirimu dengan Al-Mujib, yang maha mengabulkan doa.